Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar pendataan ya untuk tenaga non ASN, khususnya di tahun 2022 ini ya. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Di sini ada informasi terbaru ya, jadi terkait dengan perubahan persyaratan ya untuk pendataan non ASN. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 3 jenis jabatan ya, jadi yang tidak bisa masuk di dalam pendataan tenaga honorer atau non ASN. Nah, yang kedua ini ada informasi yang menarik. Yang kedua adalah ada perubahan data Excel ya. Jadi data Excel ini yang kemarin mungkin sempat teman-teman sudah mengerjakan ya. Jadi seperti ini ya. Di sini ada daftar non ASN, ada riwayat kontrak ya. Di sini ada daftar non ASN ya. Di sini mulai dari NIK, nomor KK dan seterusnya ya. Nah, sekarang ternyata ada perubahan ya. Jadi ada perubahan yang mana di dalam Excel ini ya, ini diminta untuk pengisian ID tempat lahir ya. Nah, nanti ada kode pendidikan, terus ada junior ya, ada junior dan seterusnya, dan juga ada pengisian data riwayat yang mana seperti yang sudah pernah kita jelaskan ya, bahwa dalam pengisian riwayat ini yang diambil adalah ketika kita mendapatkan SK APBD atau SK APBN ya. Nah, yang mana di sini ada ya, ada junior nama, terus ini ada nama jabatan ya, ada nama pendidikan dan seterusnya. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada perubahan apa ya di dalam format Excel dan juga di dalam 3 jenis jabatan ya yang tidak bisa mengikuti pendataan di dalam aplikasi BKN ini. Tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan ya kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan bahas yang pertama terkait dengan perubahan persyaratan ya untuk pendataan non ASN. Ya, nanti sekaligus kita akan membahas ada 3 jenis jabatan yang tidak bisa masuk di dalam pendataan tenaga honorer ya atau tenaga non ASN. Yang pertama ya, dari surat edaran ini muncul ya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya. Ini kita ambil dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang mana di sini ada perubahan persyaratan ya pendataan GTT-PTT pada lembaga SMA, SMK, PKLK negeri se-Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelumnya ya, sebelum nota dinas ini keluar nih, sebenarnya Dinas Pendidikan Provinsi ini juga sudah pernah mengirimkan atau sudah pernah memberikan nota dinas juga terkait dengan verifikasi dan validasi pendataan GTT-PTT ya pada lembaga SMA, SMK dan juga PKPLN se-Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya di sini ada perubahan ya. Nah, di sini kita lihat di sini dikeluarkan tanggal 23 Agustus dan di sini ya, di sini ada perubahan per 29 Agustus 2022. Yang mana isinya yang pertama di sini menindaklanjuti hasil sosialisasi aplikasi pengisian data tenaga non ASN ya oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Ini pada hari Senin kemarin ya, mungkin ada yang belum lihat ya, nanti silahkan di video kita ada. Nah, ini terkait ini ya, sosialisasi pengisian data tenaga honorer. Nah, ini nanti mungkin ada yang belum nonton, silahkan bisa ditonton. Ini terkait dengan sosialisasi pengisian data untuk pendataan ya di pendataan non-asn.bkn.go.id. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini ya, di sini dengan setelah adanya koordinasi ya, ada sosialisasi dari BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah, maka di sini terkait dengan verifikasi dan validasi. Dan di sini ada perlu yang disampaikan. Jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama ya di sini ya, jadi sini nanti ada ada 3 ya, ada 3 yang tidak bisa masuk di dalam pendataan. Yang pertama adalah tenaga keamanan atau security ya. Ini tentu dia tidak bisa masuk ya. Yang kedua adalah kebersihan ya atau cleaning service. Dan yang ketiga adalah pengemudi ya, atau driver. Nah, ini tidak termasuk di dalam pendataan. Kecuali ya, di sini ada kecuali yang telah terdaftar pada X tenaga honorer kategori 2 dibuktikan dengan kartu peserta THK 2 dan aktif bekerja sampai dengan saat ini ya. Jadi memang 3 tenaga ini memang tidak bisa ya. Ini kalau kita lihat di dalam surat edaran Menpan RB ya, ini yang tertanggal 31 Mei 2022. Ini terkait dengan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah ya, baik pusat maupun daerah. Itu memang di dalam di dalam surat edaran ini
Di sini memang dijelaskan ya, dijelaskan khususnya di pasal 6 ya, di pasal 6 di huruf C. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi ya, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan. Jadi ada 3 ya, jadi ada 1, 2 dan juga 3. Ini dapat diganti melalui tenaga ahli daya outsourcing. Ya, jadi ketiga jabatan tadi ya itu nanti tidak bisa masuk di dalam pendataan. Artinya nanti untuk ketiga jabatan itu bisa dialihdayakan dengan status alih daya atau outsourcing. Ya, ini apabila mungkin ada instansi daerah ataupun pusat yang memerlukan. Ini ya. Terus kita lanjutkan lagi yang kedua, ya, guru tidak tetap atau GTT yang terdaftar pada Dapodik, pembayaran gajinya dibayarkan oleh anggaran APBN atau APBD ya, dan masih aktif bekerja pada instansi Pemprov Jatim. Nah, ini dapat dimasukkan ke dalam pendataan. Jadi yang selain ini tidak bisa dimasukkan ke dalam pendataan. Misalkan dana yang dibayarkan dari dana komite ini tentu tidak bisa. Tetapi kalau dari dana BOS ini bisa ya, karena di sini ada berbunyi APBN ya. Terus yang berikutnya di sini selama proses pendataan tenaga non ASN berlangsung ya, dilarang ya mengubah data jenis kepegawaian pada aplikasi Dapodik. Nah, ini mungkin dikarenakan ada 3 ya, dikarenakan ada 3 jenis jabatan yang tidak bisa ikut ya, itu mungkin ada yang ingin merubah ada yang merubah jenis kepegawaian di Dapodik ya. Terus yang keempat adalah format pendataan non ASN atau Excel terbaru dan tata cara pengisian harap menghubungi admin pendataan non ASN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, berkaitan dengan hal tersebut di atas untuk ketentuan lainnya ya masih mengacu pada nota dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 9602. Itu adalah yang ini ya. Jadi yang ini 9602. Jadi tetap ketentuan lain-lain ya, misalkan untuk berkas yang dikumpulkan ya, terus ada persyaratan khusus dan seterusnya. Itu selain ada nota dinas yang terbaru itu juga masih berkaitan atau masih mengacu dengan nota dinas yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan cek di sini ada Excel yang terbaru ya. Di sini ada Excel yang terbaru. Nah, di sini ada format pendataan Excel yang terbaru atau tentunya untuk Excel yang terbaru ini nanti digunakan untuk pembuatan akun. Pembuatan akun di mana ya? Pembuatan akun nanti di sini. Ya, jadi perlu dipahami dulu ya bahwa sebelum login ya, sebelum masuk akun tentunya harus membuat akun. Nah, sebelum membuat akun tentunya harus mengisi data Excel dan data itu akan dikirimkan ke BKD ataupun ke Dinas Pendidikan setempat ya. Oke, sekarang kita cek dulu untuk Excel-nya ya. Nah, ini Excel yang pertama ya. Ini Excel yang pertama, mungkin Bapak Ibu ya yang menangani kepegawaian ini mungkin sudah paham ya. Nah, ini untuk Excel yang pertama, di sini ada daftar non ASN, di sini ada riwayat kontrak. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini tidak ada kode ya. Jadi di sini tidak ada kode. Jadi tidak ada kode sama sekali ya. Artinya semua diisi menggunakan tag ataupun huruf biasa. Nah, tetapi kalau sudah yang sekarang ya, yang sekarang itu tampilan seperti ini ya. Di sini ada namanya ID tempat tanggal lahir ya, ID tempat lahir. Terus kalau kita geser ke kanan ya, di sini ada kode pendidikan ya. Terus di sini juga ada nama sekolah, universitas tetap. Terus di sini ada kode jabatan. Nah, ini di sisi sebelumnya tidak ada. Kalau di sini nanti ada kode jabatan sama nama jabatan. Nah, berikutnya di sini ada junior ID ya, ada junior nama, terus di sini ada kode pendidikan, ada jenis pendidikan dan juga ada jabatan jabatan penandatanganan. Sorry, ini tadi jenis penandatanganan ya. Nah, di sini menggunakan kode ya, di sini menggunakan kode. Nah, yang kedua di daftar riwayat ya, di sini juga ada ya. Nah, di sini juga ada junior nama, terus ada di sini ya nama pendidikannya. Nah, ini mungkin kalau yang kemarin yang ditanyakan adalah prodinya ya. Nah, kalau kemarin mungkin pendidikan terakhir di sini ada nama perguruan tinggi dan juga ada namanya prodi. Nah, kalau yang sekarang itu menggunakan nama pendidikan seperti ini. Nah, tentunya untuk pengisian Excel ya, pengisian Excel ini untuk pengisian kode-kode ya, pengisian kode-kode atau referensi kode. Ini sudah ada ya. Nah, di sini ada misalkan ID tempat lahir ya, ada tempat lahir. Ini saya buang satu aja. Ya, ID tempat lahir, ada jenis bayar, jenis TTD, kode jabatan, kode pendidikan, ada junior ID. Jadi nanti ketika pengisian data ya, misalkan kita cek misalkan ID tempat lahir misalkan. Kalau misalkan ID tempat lahir, maka kita ngambilnya dari sini ya. Di sini ada ID tempat lahir. Nah, ini dibuka ya. Nah, di sini ID tempat lahir. Lah nanti kita akan mencari ya. Kita itu misalkan lahirnya di mana. Nah, sini kita bisa menggunakan filter juga bisa, atau mungkin langsung menggunakan pencarian. Misalnya kita ketikkan Surabaya.
Nah, seperti ini ya. Nah, Surabaya makanya dipakai ID-nya. ID-nya adalah ini yang di-copy. Ya, kita copy. Ya, kita masukkan di sini. Ini untuk ID lahir ya, kita paste di sini. Nah, kedua misalkan kode pendidikan ya, kode pendidikan. Nah, kita kalau kode pendidikan berarti kita ngambilnya di sini. Nah, di sini ada namanya kode pendidikan. Nah, kode pendidikan kita cari, dia misalkan S1 apa ya? Misalkan S1 teknik informatika misalkan. Ya, kita ini filter aja ya. Nah, kita masukkan aja di sini ada namanya ya. Nah, kita masukkan teknik informatika. Nah, seperti ini. Nah, teknik informatika ya kita cari ya, karena banyak sekali ya. Nah, di sini ada S1 atau berapa? Nah, di sini ada S1 teknik informatika. Nah, ini kita melihat di ijazahnya. Nah, maka yang dipakai kode pendidikan yang mana? Yang ini. Nah, di sini ada kode pendidikan. Ya, baru kita paste di sini. Ya, ada kode pendidikan. Nah, seperti ini dan seterusnya ya. Sehingga nanti kalau misalkan di sini ada kode jabatan, lah ini kode jabatan ini untuk menentukan ya. Jadi dia itu guru apa, atau mungkin dia tenaga administrasi, atau mungkin bagian keuangan dan seterusnya. Nah, kode jabatan di sini sudah ada ya, kode jabatannya. Nah, tinggal diambil aja kode jabatan. Terus kita cari ya, dia kode jabatannya apa misalkan. Ya, misalkan dia guru sejarah misalkan. Ya, kita tinggal cari aja di sini ya. Nah, di sini ada namanya sejarah, atau kita ketikkan aja seperti ini, guru sejarah misalkan. Nah, ini harus spesifik ya. Harus spesifik. Nah, di sini ada banyak ya. Ada guru sejarah, ada guru sejarah untuk SMK ya, SMK, ada SMP dan seterusnya. Mungkin nanti yang dipilih adalah ini, guru sejarah saja misalkan. Ya, kita pilih berarti kode referensi yang digunakan adalah ini. Ya, nah ini tinggal kita copy, kita masukkan di kode jabatan. Nah, seperti ini ya, masukkan kode jabatan. Terus masukkan nama jabatannya. Nama jabatannya misalkan ini guru sejarah. Nah, misalkan yang kedua, misalkan kalau untuk TU ya, misalkan namanya misalkan administrasi. Nah, misalkan administrasi kesiswaan misalkan. Nanti di sini tinggal dilihat kode jabatannya apa. Nah, ini kode jabatannya ya, misalkan pengadministrasi kesiswaan atau pelaksana urusan kesiswaan. Ini boleh. Misalkan kita oke. Kita pilih di sini ya, kita masukkan kodenya ya. Nah, terus di sini nama jabatannya apa? Nah, ini tinggal kita copy di sini. Ini untuk pengisian Excel-nya. Dan seterusnya ya, nanti untuk misalkan untuk Junior ID ya, Junior ID. Nah, tentu kita tinggal lihat di sini ada Junior ID. Tinggal dipilih, disesuaikan dengan lokasi tempatnya ya. Jadi Junior ID-nya di mana? Ya, seperti itu. Terus nanti yang terakhir ada jenis jenis penandatanganan ya. Jenis penandatanganan di sini juga ada ya, jenis TTD. Nah, jenis penandatangannya misalkan tanda tangan siapa? Ya, misalkan kepala sekolah ya, kita cari kodenya berapa. Ya, misalkan kepala sekolah seperti ini. Nah, ini ya, kepala sekolah kodenya 2005 ya. Ini tinggal di-copy aja, kita masukkan di sini. Nah, di sini kita masukkan seperti ini. Di sini berarti masuknya apa? Kepala sekolah. Misalkan seperti itu. Seperti ini untuk pengisiannya. Nanti sama dengan data riwayat ya, ini tinggal diisikan saja ya selengkapnya. Silakan nanti untuk kode-kodenya mungkin bisa dicek ya untuk referensi PKN-nya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.